Beda cara masak itu biasa. Beda bahan-bahan dalam memasak biasa. Yang penting kita happy dan enjoy selagi memasak. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, ketemu lagi sama Mami Peggy. Hari ini kita akan bikin chiffon pandan. Di video yang lumayan udah agak lama ada chiffon ketan hitam. Nah, kalau mau lihat variasi chiffon ketan hitam silahkan dilihat videonya. Yang kali ini kita akan buat adalah chiffon pandan. Yuk, seperti ini dia cara pembuat. Oke, inilah bahan-bahannya. Tapi sebelum ke bahan, kita kenali dulu sama loyangnya. Nah, loyangnya chiffon itu seperti ini, dia terpisah dan ada kaki-kakinya seperti ini ya. Ini sebenarnya fungsinya untuk ngebalikin loyangnya setelah dia matang. Karena kalau dia sudah matang, dia harus dibalikin supaya tekstur si kuenya itu tetap mengembang, jadi tidak turun gitu ya. Tapi pada kenyataannya tinggi kuenya itu melebihi dari kakinya, jadi kalau dibalikin pun dia akan menyentuh ininya ya, dasar. Misalnya ditaruh di meja, dia akan menyentuh meja karena tingginya itu melebihi dari kakinya. Jadi yang saya tidak setuju dengan konsep kakinya si loyang chiffon ini kurang panjang kakinya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, ini tidak perlu dioles dengan apapun, ini kering bersih, sudah dicuci dan bersih, dia sudah kering, biarkan saja seperti ini, tidak dioles apapun, hanya seperti ini. Hanya kalau misalkan takut ya, khawatir dia bocor, boleh dialasi dengan baking paper seperti ini ya. Dan ini juga tidak dioles apapun, jadi tidak menempel ya, dia hanya ditaruh begini saja dan ditaruh ini seperti ini, dan ini menjaga dia tidak rembes gitu ya. Dan nanti untuk ngovennya saya mau tambahkan dengan ini ya, nah loyang di bawahnya. Jadi kita tidak perlu megang loyang ini karena dia nanti bakalan penuh gitu kan. Nah, jadi kita pegang loyang yang bawah ini seperti ini ya. Jadi tidak dioles sama sekali. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau dibalik dia kuenya tetap nempel di sini dan tidak melorot karena licin itu tadi ya. Jadi kalau misalkan itu dia kuenya akan menempel di loyang dan akan tetap seperti itu begitu ya. Kita perlu bantuan nanti botol sirup ya untuk membalikannya. Oke. Sementara untuk loyangnya seperti ini mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut ke bahan. Untuk bahannya ini terbagi menjadi dua, tuh saya pisahin ya. Ini bahan putih telur dan bahan kuning telur. Bahan putih telurnya ini juga saya tidak menggunakan COT alias cream of tartar. Cream of tartar atau COT ini fungsinya untuk menjaga kestabilan putih telur setelah dikocok supaya tetap kaku dan tidak mudah mencair gitu ya. Tapi tanpa COT pun ya, itu bisa diganti dengan jeruk nipis atau dengan cuka. Tapi saya tidak menggunakan ketiganya, saya tidak pakai cuka, tidak pakai jeruk nipis, tidak pakai cream of tartar ya. Jadi hanya putih telur dengan gula saja. Yang penting pengerjaannya cepat ya. Kalau lelet ada kemungkinan putih telurnya nanti akan kembali mencair ya. Jadi pengerjaannya harus benar-benar cepat sekali gitu ya. Dan untuk penggunaan mixernya ini bisa dipakai setelah putih telur. Jadi kalau misalkan mau dipakai khusus untuk putih telur saja nggak apa-apa, nggak masalah, ini bisa pakai whisk. Atau kalau ini mau pakai mixer, nanti mixernya setelah memixer putih telur. Karena kalau sudah dipakai mixer yang adonan kuning telur lalu mau putih telurnya belakangan, nah putih telurnya suka nggak mau naik ya, alias dia ngambek karena mixernya udah dipakai duluan ini ya. Jadi mixernya udah kotor. Jadi untuk putih telur ini dia seperti putri, bener-bener ya, perlakuannya tuh harus bersih gitu ya. Jadi yang dikerjakan duluan adalah putih telur, tapi juga jangan terlalu lama mengerjakan si kuning telurnya gitu ya. Jadi cepet aja. Jadi bahan-bahan semua udah ready, baru kita kerjakan semuanya. Kecuali ya, nama koala. Kecuali kalau punya dua mixer, nah boleh ya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau mixer cuma satu, kita kerjakan yang putih telur dulu. Oke. Putih telur. Putih telurnya sebanyak 150 ml putih telur. Dan gula pasirnya 75 gram. Atau setara dengan kurang lebih 4 atau 5. Kalau telurnya besar bisa 4, kalau telurnya kecil bisa 5.
gitu ya. Lalu gula pasir 75 gram. Oh ya, ini untuk loyangnya saya pakai yang diameter bawahnya ini 14 cm dan atasnya 18 cm ya. Jadi ini untuk ukuran loyangnya ini takarannya seperti ini. Kalau punya loyang yang lebih besar, mau pakai 6 telur atau 8 telur, nanti saya sertakan di deskripsi untuk timbangannya ya. Jadi nanti silakan dicek aja di deskripsi ya. Oke, ini 150 ml putih telur dan 75 gram gula pasir ya untuk bahan putih telur. Lalu untuk bahan yang kuning telur ini ada 70 gram kuning telur ya. Jadi ini karena kecil-kecil, ada yang besarnya satu tuh ya. Jadi karena kecil-kecil jadi bisa dapat 5, tapi kalau misalkan yang besar bisa 4 ya. 70 gram kuning telur, lalu gula pasirnya 25 gram. Terigunya 70 gram, protein rendah. Lalu ada santan instannya 50 ml. 50 ml juga minyak sayur. Lalu susu bubuknya 10 gram. 10 gram juga maizena dan setengah sendok teh baking powder. Nah, kita kerjakan dulu si putih telurnya dulu ya. Ini kita mix dulu sampai berbusa sedikit, baru kita masukkan gula pasirnya bertahap 3 kali. Jadi setelah masuk yang pertama, dengar ya, kalau udah keras-keras, bunyi keras-kerasnya hilang, tambahkan lagi, bunyi keras-kerasnya hilang, tambahkan lagi, gitu terus ya. Nah, enaknya pakai mixer tangan itu kita bisa ngerasain ada bunyi keras-kerasnya tuh udah hilang atau masih berasa ada bunyinya gitu ya. Ini tandanya si putih telur ini sudah berhasil. Ini kalau dibalik dia nggak akan tumpah ya, dia akan nempel seperti ini. Tuh, ya. Oke, ini kita sisihkan. Kita nggak mau berlama-lama karena putih telurnya jangan menunggu lama karena tidak pakai COT ya. Kita masukkan kuning telur, gula pasir. Nah, bekas putih telur mixernya boleh dipakai yang ini, tapi kalau bekas ini tidak boleh untuk yang putih telur, nanti putih telurnya nggak mengembang ya. Ya, kita aduk dulu. Oke, sampai gulanya larut
kita masukkan terigu, susu bubuk, maizena, baking powder. Kita aduk. Karena kita mau bikin yang rasa pandan, saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Oke. Masukkan juga minyak goreng. Dan santan. Aduk lagi. Oke, kita rapikan. Oke, karena pengerjaannya cepat, dia tidak ada kesempatan untuk mencair ya putih telurnya. Kita ambil sepertiga bagiannya dulu. Nah, kalau mencair kelihatan dia ada seperti cairan, tapi ini aman ya. Diserok dari bawah, dibawa ke atas, ditenggelamkan putih telurnya pelan-pelan aja ya, santai aja ngerjainnya. Jangan terburu-buru, jangan pakai whisk, supaya putih telurnya tidak mencair. Jadi diserok dari bawah, bawa ke atas, ditenggelamkan. Seperti itu ya. Pelan-pelan aja, yang penting diserok dari bawah, dibawa ke atas. Seperti itu ya. Oke, sudah tercampur rata. Ambil sepertiga bagian yang kedua. Sama seperti tadi. Oke, masukkan yang terakhir semuanya. Nah, bagus sekali, dia tidak sampai mencair putih telurnya. Yang penting pengerjaannya cepat ya. Aduk lagi sama seperti tadi, dari bawah tenggelamkan, dan jangan sampai ada putih telur yang menggumpal, membola gitu ya, karena itu nanti akan membuat kuenya menjadi berongga. Putih telur ini kalau di oven dan dia masih dalam keadaan menggumpal, dia akan membentuk bolongan ya, jadi berongga.
Pastikan dari dasar sudah diserok ya, dan dibawa ke atas itu udah tidak terlihat lagi putih telurnya lagi ya, tidak. Soalnya kelihatan banget kalau warna putihnya itu. Kalau sudah seragam warnanya, ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Dah, sudah ya semua. Oke, mantap. Lalu untuk merapikan adonan jangan dihentak. Kalau dihentak dia akan ada kemungkinan dia akan merembes ya. Jadi kita cukup pakai sumpit aja seperti ini kita rapikannya. Oke. Kita akan panggang di suhunya di 175 derajat ya. Sampai dia memubung tinggi. Kalau mau dikerat ya, kalau untuk loyang ini nanti saya ceritain ya. Untuk loyang ini dia beda sendiri, dia kalau dikerat juga nggak ngaruh gitu ya. Kalau mau dikerat di 15 menit pertama keluarin dulu, lalu dipakai pisau dikerat. Jadi mau berapa garisan ya, lalu masukkan lagi ke dalam oven ya. Jangan terlalu lama dikeratnya juga supaya dia tidak ngambek ya. Oke, kita masukkan dulu ya ke dalam oven. Oke, ini posisinya setelah 15 menit. Nah, dia membumbung tinggi, kita bikin keratan. Nah, segera masukkan lagi ya. Wow, tuh udah kering ya, seperti ini. Siapkan botol sirup, ini langsung kita balik ya. Nah, seperti ini ya cara ngebaliknya, langsung dibalik dan diamkan sampai dia menjadi dingin ya. Oke, sudah sejam lebih dan ini udah bisa dipegang karena ini sudah dingin ya. Ini bisa kita angkat dari botolnya. Nah, jadi tadi kalau nggak dikerat dia akan memecah sesuai kehendaknya sendiri, mau bentuknya kayak apa, abstrak terserah gitu ya. Nah, ini tinggal kita goyang aja sih. Tinggal diginiin aja tuh dia udah lepas ya tuh. Atau kalau mau pakai bantuan pisau juga boleh, kalau mau diseset pinggirannya gitu ya. Nah, mudah dia lepasnya seperti ini. Dan untuk bagian tengahnya biasanya sih tinggal diputer aja, tapi kalau khawatir bisa dilepaskan dulu bagian dasarnya yang ini ya, yang nempel. Nah, bagian tengahnya masih ada yang nempel dikit, kita putar, nah dia lepas sendiri. Seperti itu ya cara melepaskannya. Dan ini kenapa saya bilang saya percuma saya nyeset ya tadi saya belah itu ya, karena ini ukuran loyangnya yang tidak memungkinkan untuk menyimpannya di dalam keadaan terbalik. Jadi ini yang bagian bawahnya ini kan dia lebih kecil dibanding yang bagian atas. Nah, jadi kalau ini dibalik ya,
Ini ngeri-ngeri sedap kalau dibalik. Seperti ini. Ya. Nah, dia berat di atas. Dia berat di atas. Au. Oke. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya setiap kali saya bikin chiffon yang ini, saya tidak pernah menyeset bagian atasnya itu tadi. Ya, jadi karena bagian bawahnya lebih kecil. Jadi dia tidak sanggup menopang berat dari ini, kecuali kalau yang ukuran loyangnya itu tidak terlalu runcing seperti ini. Ada kan yang loyangnya itu dia tidak terlalu curam gitu ya untuk kemiringannya. Nah, itu bisa dibalik. Jadi menurut saya ini percuma untuk saya balik ngasih lihat si nyesetan yang tadi ya. Nyesetan apa sih? Seset tadi, potong irisan yang tadi itu ya. Seperti itu. Dan untuk memotongnya kita pakai pisau yang gerigi ya, supaya dia rata. Dan jangan ditekan, jangan didorong, tapi ikutin aja seperti ini ya. Jadi pelan-pelan, karena dia teksturnya ringan sekali, namanya juga kue chiffon ya. Chiffon itu seperti sutra ya, seperti itu. Nah, ini kita potong, ini benar-benar lembut sekali tuh, lembut banget. Bener-bener sangat lembut banget, ringan banget, dan keplek-keplek gitu ya. Dan chiffon ini seperti kue yang hidup. Artinya gini ya, kalau kita, maaf ya, ini saya makan ya nanti ya, ini kalau saya remas seperti ini, dia akan kembali lagi tuh, seperti ini. Jadi dia nggak benyek, nggak ini ya, jadi benar-benar kering. Dan poringnya juga bagus seperti ini. Nah, ini ada sih sedikit nih yang saya tunjukin ya. Ini ada sedikit yang bolong seperti ini. Ini artinya ada putih telur yang belum tercampur rata tadi sedikit. Akhirnya dia menjadi bolong seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Enak banget ini. Tuh. Dia balik lagi. Dan nggak kusut. Benar-benar seperti chiffon, seperti sutra ya. Seperti inilah kue chiffon yang berhasil. Tuh. Wow, keren banget ini ya. Tada, ini dia chiffon pandan yang gemoy, yang menul-menul, yang kelemer-kelemer, yang yang apa ya namanya, goyang-goyang ya, jiggly tuh. Aduh, iya, geli-geli, dia geli-geli. Ini buat olah separuh ya. Tuh, lihat. Waduh. Nih buat olah. Sama-sama. Wow. Wangi pandan, dan juga ada aroma santannya. Ringan banget, dikunyah itu masuk ke mulut tuh, digigitnya effortless, artinya tanpa perlu banyak usaha. Sobek-sobeknya. Ini ringan banget, lebih ringan daripada sponge cake ya. Paling ringan. Tapi ini sayangnya nggak bisa dipakai untuk jadi base cake ya. Jadi untuk kue ulang tahun, untuk apa, chiffon kurang tepat. Karena dia kalau ada tekanan, entah dari krim, entah dari fondant, entah dari topper kue ataupun hiasan-hiasan, pasti udah keberatan dan dia bakalan kempes gitu ya. Bakalan jelek lah pastinya ya. Ini untuk dinikmatin begini aja lah si chiffonnya. Jigli. Nah, kalau yang nggak punya loyang chiffon dan pengen bikinnya cuman sesekali aja gitu ya, cuman pengen tahu, nyobain bisa nggak sih bikin chiffon gitu ya, beli aja paper chiffon. Jadi dia cetakan bentuknya dari bentuknya chiffon tapi bahannya dari kertas. Jadi dia itu untuk sekali pakai. Nah, cocoknya biasanya itu untuk pesanan. Kalau misalkan ada yang pesan, dibawa sama itu ya, papernya semuanya ya. Nanti saya sertakan di link untuk cetakan chiffon yang paper itu ya. Jadi ukurannya juga macam-macam.
Jangan lupa dicek di deskripsi nanti untuk 6 telur biasanya itu 6 atau 7 telur itu biasanya di loyang 20 ya. Untuk yang atasnya ya. Kalau ini kan 18, ini kan atasnya 18, bawahnya 14 ya, kecil. Ini cuma sekitar 4 atau 5 telur. 4 atau sampai 5 telur. Kalau yang 6 sampai 7 telur biasanya di loyang 20 atau di loyang 24, kira-kira loyang 24. Ada yang pokoknya ukurannya paling besar itu bisa di 8 telur, 8 sampai 9 telur. Nanti ada takarannya di deskripsi, silakan aja dicek, sesuaikan dengan loyangnya, ukurannya yang berapa ya gitu ya. Oke, selamat mencoba, ikuti sesuai step-stepnya seperti tadi, jangan nakal, ikutin aja pokoknya seperti itu gitu ya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini, siapa tahu bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Thank you so much for watching, I love you. Dadah, assalamualaikum.